Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Erlina Ekawati dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Bu Erlina akan membagikan video tentang rumus jumlah dan selisih trigonometri. Nah, ini adalah materi di kelas 11 peminatan di KD 3.2. Ini adalah bagian yang terakhir. Karena kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang rumus-rumus trigonometri, baik itu tentang sudut ganda, kemudian rumus perkalian gitu ya. Kemudian sekarang kita beralih ke rumus jumlah dan selisih trigonometri. Baik, sebenarnya untuk mendapatkan rumus jumlah dan selisih trigonometri, kita awal pembelajaran tentang rumus trigonometri, kita sudah belajar tentang rumus jumlah dua sudut, yaitu sin A ditambah B. Saya yakin masih ingat, rumusnya adalah sin cos ya ditambah kosin. Dengan sudutnya adalah bergantian. Kemudian kalau kita punya sin selisih dua sudut, berarti rumusnya adalah sin cos min kosin. Nah, sebenarnya jika dua rumus ini dijumlah, ini sebenarnya sudah menjadi rumus jumlah trigonometri ya. Jadi kalau ini kita jumlahkan berarti akan menjadi sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B, maka hasilnya adalah ini sin A cos B, ini ada sin A cos B, berarti 2 sin A cos B. Sementara ini ada cos positif, yang bawah ada negatif, sama-sama cos A sin B, maka nilainya adalah 0. Sehingga menjadi sin A plus B ditambah sin A min B, hasilnya adalah 2 sin A cos B. Nah, padahal yang mau kita cari adalah sin suatu sudut ditambah sin suatu sudut. Misalkan yaitu sin P ditambah sin Q. Nah, maka hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan seperti apa? Maka ini bisa kita ubah, kita misalkan, yaitu P-nya adalah A ditambah B. Kita tulis di sini. Jadi kita misalkan P-nya sama dengan A ditambah B. Ya. Kemudian juga kita misalkan di sini Q-nya adalah A dikurangi B. Jadi Q-nya kita misalkan A dikurangi B. Nah, kemudian apabila dua sudut ini dijumlahkan, yaitu P ditambah Q, maka hasilnya adalah A ditambah A itu 2A, kemudian B ditambah negatif B itu 0. Berarti P ditambah Q sama dengan 2A. Berarti kalau kita mau mencari A, berarti sama juga dengan P ditambah Q dibagi 2, atau setengah dalam kurung P ditambah Q. Ini adalah A. Nah, begitu juga apabila itu dikurangkan, berarti P sama dengan A ditambah B, kemudian Q sama dengan A dikurangi B. Apabila di sini dikurangkan yaitu P min Q, maka akan sama dengan A dikurangi A, ini B ya, saya ulang. Ini B. Ya, ini dikurangi, A dikurangi A itu 0, B dikurangi negatif B, maka hasilnya 2B. Yang akan kita cari B, berarti sama juga dengan P dikurangi Q dibagi 2, atau bisa kita tulis setengah dari P min Q itu sama dengan B. Nah, kalau kita sudah mendapatkan A dan B-nya, ya, di sini, maka bisa kita ganti, ya. P dan Q-nya juga sudah kita hitung di sini, berarti untuk sin P ditambah sin Q, ya, bisa kita ubah menjadi 2 sin A cos B. Dari 2 sin A cos B ini bisa berubah menjadi A-nya diganti 2 sin
setengah jumlah, yaitu P ditambah Q, cos setengah selisih, yaitu P dikurangi Q. P dikurangi Q. Ulang, 2 sin A-nya sudah berubah menjadi ini. Ya, setengah jumlah dari P ditambah Q, kemudian B-nya di sini berubah menjadi ini, yaitu setengah selisih P dikurangi Q. Ya, sehingga bisa kita jadikan rumus jika kita punya sin P ditambah sin Q, maka akan saya tulis ulang, hasilnya adalah 2 sin setengah jumlah, ya, cos setengah selisih. Nah, ini bisa kita jadikan rumus apabila kita mencari sin ditambah sin, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa mendapatkan rumus, yaitu sin P min sin Q. Ya, dengan cara yang sama, nanti kalian bisa mencari sendiri, itu hasilnya adalah 2 cos setengah jumlah, kemudian kali sin setengah selisih. Oke. Kemudian kalau kita mau mencari rumus cos ditambah cos, maka hasilnya adalah 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Dan terakhir, kalau kita punya cos dikurangi cos, maka hasilnya jangan lupa kalau pengurangan di sini negatif 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Nah, ini masing-masing rumus bisa kita berikan tanda, okay, supaya nanti lebih memudahkan dalam menghafalkan, dalam mengerjakan penyelesaian yang berhubungan dengan jumlah dan selisih trigonometri. Oke. Kemudian untuk lebih mudah menghafalkan, ini bisa kita singkat gitu ya, atau kita rangkum gitu ya, rangkuman. Oke. Nah, yaitu kalau sin ditambah sin, ya hasilnya adalah 2 sin setengah jumlah kali cos, C gitu aja, cos, ya, titik, cos setengah selisih. Kemudian jika sin dikurangi sin, rumusnya adalah 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Kemudian jika cos ditambah cos, hasilnya adalah 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Dan terakhir cos dikurangi cos, negatif 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam menghafalkan rumus jumlah dan selisih trigonometri. Tidak afdol kalau kita tidak menyelesaikan beberapa permasalahan terkait dengan rumus jumlah dan selisih trigonometri. Oke, kita coba contoh soalnya. Yang pertama, hitung nilai cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Mungkin ini bisa kita kerjakan secara langsung masing-masing soalnya. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Kita kemarin sudah bisa mengerjakan cos 105 derajat menggunakan penjumlahan dua sudut istimewa, yaitu 60 ditambah 45. Begitu juga untuk cos 15, kita kemarin menghitung menggunakan cos 60 dikurangi 45. Nah, cara seperti itu juga boleh dilakukan. Itu adalah cara yang pertama. Tetapi cara yang kedua di sini lebih singkat lagi dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu cos ditambah cos. Maka hasilnya adalah 2 cos setengah jumlah, gitu ya. Saya tulis sudutnya langsung. Dikalikan cos setengah selisih. Berarti 105 min 15 derajat.
maka akan sama dengan 2 cos setengah kali 120 derajat cos setengah kali 90 derajat. Menjadi 2 cos 60 derajat kali cos 45 derajat. Hasilnya adalah 2 kali setengah akar 2. 2 kali setengah ini 1 kali setengah akar 2 berarti setengah akar 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 2 untuk cos 105 derajat ditambah 15 derajat. Jadi cara ini lebih cepat dibanding kita mencari nilainya, dicari satu persatu ini nilai berapa, kemudian ini nilainya berapa, baru kemudian ditumblahkan, itu lebih lama. Tetapi misalkan kalian menggunakan cara ini pun boleh ya, apabila misalkan di suatu kesempatan kalian dilupakan rumusnya. Baik, berikutnya untuk soal yang kedua, diketahui tan X nilainya adalah 4/3, sementara X berada di kuadran 1, gitu ya. Yang diminta adalah tentukan nilai cos 3X ditambah cos X. Nah, maka kita bisa mencari bahwa cos 3X ditambah cos X berdasarkan rumus cos ditambah cos adalah 2 kali cos setengah jumlah, kita jumlahkan sudutnya, kali cos setengah selisih, kita kurangkan sudutnya. Hasilnya adalah 2 kali cos setengah kali 4X kali cos setengah kali 2X. Maka akan sama dengan 2 kali cos setengahnya 4X itu 2X, setengahnya 2X itu X. Nah, seperti ini. Nah, maka kita akan mencari 2 cos 2X berapa dikalikan dengan cos X nilainya berapa. Untuk mendapatkan nilainya, maka kita ambil tan X. Tan itu sama dengan 4/3 dan ingat tan itu adalah depan dibagi samping. Maka untuk mendapatkan sin dan cos kita butuh sisi miring. Maka sisi miring ya sama dengan akar sisi depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, akar 25 sama dengan 5. Baik, ini berarti sisi miring. Berarti kalau begitu sin X ya demi. Oke, maka akan sama dengan 4 dibanding 5. Sementara untuk cos X adalah sami. Berarti akan sama dengan 3 dibanding 5. Nah, maka untuk cos 2X kita bisa mencari dengan rumus apa? Yaitu rumus pada sudut rangkap kita punya cos kuadrat X min sin kuadrat X. Cos kuadrat berarti 3/5 kuadrat min 4/5 kuadrat. Oke. Akan sama dengan 9/25 dikurangi 16/25. Sama dengan negatif 7/25. Oke. Ini ketemu cos 2X. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita masukkan ke sini. 2 kali negatif 7/25 dikalikan cos X-nya adalah 3/5. Kalikan semuanya, yang atas ketemu negatif 42 per yang bawah 125. Ini adalah nilai dari cos 3X ditambah cos E. Itu contoh soal yang kedua. Kemudian contoh soal yang ketiga, hitunglah nilai. Oke. Hitunglah nilai yaitu sin 69 derajat plus sin 51 derajat dibagi cos 54 derajat plus cos 36 derajat. Nah, bagaimana ini kita menyelesaikannya? Ingat, kita sudah punya rumus, ada sin ditambah sin. Rumusnya adalah 2 kali
sin setengah jumlah, kita jumlahkan. Oke. Terus kali cos setengah selisih, kita kurangkan. Oke. Kemudian dibagi. Yang bawah cos ditambah cos, berarti 2 kali cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Oke, seperti ini. Maka akan sama dengan 2 kali sin setengah dari 120 derajat kali cos setengah dari, berarti ini 9, berapa ini? 18 ya, 18 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian dibagi, yang bawah berarti 2 kali cos setengah kali 120 derajat kali cos setengah kali 18 derajat. Kalau kalian perhatikan, ada beberapa angka yang sama di pembilang dan penyebut. Ini bisa kita bagi. Di sini ada 2, di situ ada 2. Ya. Kemudian ada cos setengah kali 18, ini kan cos 9. Berarti cos 9 di bawah juga cos 9. Maka ini bisa dibagi. Sehingga hasilnya adalah sin setengahnya 120 itu 60 derajat dibagi dengan cos 60 derajat. Ya, maka hasilnya adalah, boleh di sini setengah akar 3 dibanding dengan setengah, ya. Oh, ini saya sudutnya yang salah ya, yang bawah ya. Oke, saya ulangi. Ini sudutnya salah saya. Nah, ini sudutnya salah, saya ulangi. Ini 54 derajat ditambah 36 derajat. Ini 54 derajat min 36 derajat. Nah, ini tetapi kalau dijumlahkan di sini, maka nanti hasilnya adalah 90 derajat gitu ya. Sementara ini sama. Jadi, ini adalah 18 derajat selisihnya, berarti cos setengah kali 18 sama. Berarti yang di bawah ini yang harus kita ganti, tidak 60 tetapi 45 derajat. Nah, maka sin 60 setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2. Maka bisa dibagi setengahnya akar 3 kali akar 2. Maka untuk merasionalkan kali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya adalah akar 6 per 2. Akar 6 per 2 atau bisa kita tulis adalah setengah akar 6. Itu hasil dari menghitung nilai sin 69 plus sin 51 derajat dibagi cos 54 ditambah cos 36 derajat. Jadi hati-hati pada saat kita mengerjakan, diteliti lagi sudutnya supaya tidak terjadi kesalahan seperti tadi yang Bu Herlina lakukan. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada materi tentang jumlah dan selisih trigonometri. Kemudian ada 3 soal yang Bu Herlina jelaskan. Dari mulai menghitung cos, kemudian ada tan X, kemudian kita diminta untuk menghitung cos 3X dan cos X. Kemudian yang terakhir adalah menghitung nilai ini, sudut ini. Semoga apa yang Bu Herlina jelaskan memberikan manfaat dan barokah, bisa memahamkan kalian dalam belajar tentang rumus-rumus trigonometri, khususnya penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.